Hamil tanpa galau. Bagian kedua. Perkembangan janin di trimester pertama. Minggu pertama. Kehamilan belum terjadi. Mama masih dalam periode haid. Minggu kedua. Mama sedang masa subur atau ovulasi. Minggu ketiga. Sel telur dibuahi dan berkembang menjadi embrio. Minggu keempat. Berbentuk seukuran beras. Masa kritis dan pesatnya perkembangan embrio. Minggu kelima. Berbentuk seukuran biji apel. Pada fase ini, organ-organ vital mulai terbentuk. Minggu keenam. Berbentuk seukuran kacang polong. Janin mencapai 3 kali lipat ukuran sebelumnya. Minggu ketujuh. Berbentuk seukuran blueberry. Tubuh mama memproduksi lebih banyak sel darah. Minggu ke-8. Berbentuk seukuran raspberry. Si kecil aktif bergerak, meski mama belum bisa merasakannya. Minggu ke-9. Berbentuk seukuran cherry. Mama mulai merasakan mual atau morning sickness. Minggu ke-10. Berbentuk seukuran strawberry. Organ-organ vital janin tumbuh semakin cepat. Minggu ke-11. Berbentuk seukuran jeruk nipis. Jangan khawatir jika berat badan mama turun di minggu awal. Minggu ke-12. Berbentuk seukuran bakso isi telur. Janin memasuki masa pematangan fungsi sistem organ. Kenaikan berat badan ibu hamil normalnya hanya 1 kg per bulan. Jika naik berlebihan, harus dikombinasikan dengan olahraga sesuai rekomendasi dokter. Usahakan juga untuk makan rendah kalori di malam hari. Jadi, tubuh tidak menyimpan terlalu banyak kalori yang tidak dibakar. Mengapa tidak boleh naik berlebihan? Jika berat mama naik terlalu banyak saat hamil, berikut bahaya yang bisa terjadi. 1. Risiko keguguran. Obesitas meningkatkan risiko keguguran pada kehamilan. 2. Diabetes gestasional merupakan diabetes yang terjadi selama kehamilan. Risiko yang bisa terjadi jika mama mengalaminya adalah bayi terlalu besar, persalinan sulit, preeklamsia, persalinan prematur, meningkatkan risiko obesitas, dan diabetes pada anak. Kenaikan berat badan yang gratis saat hamil dapat mengubah gen bayi yang sedang berkembang dalam mengendalikan nafsu makan. 3. Persalinan sulit. Penelitian yang dilakukan oleh University of North Carolina menunjukkan bahwa kenaikan berat badan berlebih saat hamil mengakibatkan persalinan yang lebih menyakitkan dan lama. 4. Tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Kenaikan berat badan yang berlebihan bisa meningkatkan risiko hipertensi pada kehamilan hingga preeklamsia. Keduanya bisa menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan. Mengenal hormon kehamilan. 1. Human Chorionic Gonadotropin Hormone atau HCG. HCG adalah hormon kehamilan yang diproduksi di plasenta. Hormon ini akan membantu menjaga kehamilan dan perkembangan janin. 2. Human Placental Lactogen atau HPL. Hormon ini diproduksi oleh plasenta setelah memasuki usia kehamilan 6 minggu dan berperan menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin. 3. Estrogen. Saat hamil, kadar estrogen meningkat secara signifikan. Kenaikan kadar estrogen ini akan menimbulkan rasa mual saat hamil, terutama trimester pertama. 4. Progesteron. Rasa pusing akibat tekanan darah yang rendah, mulas, mual, dan konstipasi yang dirasakan juga menjadi dampak peningkatan hormon progesteron. 5. Oksitosin dan prolaktin. Hormon oksitosin dan prolaktin memiliki peran merangsang kelenturan leher rahim dan mempersiapkan tubuh untuk menyusui. Pemeriksaan awal yang sebaiknya dilakukan. 1. Tes darah lengkap bertujuan
mengecek kadar hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan lain-lain. Ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada infeksi atau anemia. 2. Tes urin lengkap. Bumil rentan terkena infeksi saluran kemih atau ISK. Itulah mengapa Mama dianjurkan melakukan pemeriksaan urin lengkap untuk mendeteksinya. 3. Tes ferritin. Tes ferritin dilakukan untuk mengecek cadangan zat besi. Kekurangan zat besi dapat memperbesar risiko anemia yang memengaruhi perkembangan otak janin Mama. 4. Tes gula darah. Tes gula darah juga perlu dilakukan untuk memantau kadar gula darah Mama. Jika gula darah Mama tinggi, menandakan rentan mengalami diabetes gestasional. 5. USG. Tes ini menggunakan gelombang frekuensi untuk melihat perkembangan janin serta keadaan rahim selama kehamilan. 6. Tes vitamin D. Sekarang sedang digalakkan tes vitamin D. Kecukupan vitamin D di dalam tubuh dapat mengurangi risiko infeksi serta menurunkan risiko terkena hipertensi. 7. Tes NIPT. Bila usia Mama di atas 35 tahun dan hasil USG menemukan kelainan pada bayi, dokter dapat merekomendasikan tes NIPT atau non-invasive prenatal test. Apa sih pemeriksaan TORCH itu? TORCH merupakan kepanjangan dari beberapa nama penyakit, yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Penyakit-penyakit tersebut dapat membahayakan kehamilan, seperti menyebabkan persalinan prematur, keguguran, infeksi kongenital pada janin, hingga kematian janin. Sayangnya, banyak mama yang salah kaprah mengenai tes ini. Banyak yang memeriksakan TORCH semasa hamil. Padahal, pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum hamil. Jika perempuan terdeteksi mengalami toxoplasma atau rubella, seharusnya ia diterapi dulu. Setelah itu, boleh menjalani program kehamilan. Masa berlaku tes TORCH adalah 6 bulan hingga 1 tahun. Selama hamil, sebaiknya mama menjaga kebersihan mulut dengan cara menggosok gigi serta berkumur secara teratur setelah makan. Kebersihan rongga mulut yang tidak terjaga dapat mengakibatkan penyakit gingivitis dan periodontitis. Infeksi-infeksi yang terjadi karena penyakit ini berkaitan dengan kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. Pentingnya pemeriksaan kehamilan. Permenkes nomor 25 tahun 2014 pasal 6 ayat 1b, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya pemeriksaan rutin kehamilan bagi mama dan bumil. Dalam kebijakan tersebut, Kementerian RI merekomendasikan bumil periksa kandungan secara berkala setidaknya 4 kali. Berikut rincian waktu yang ideal untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sepanjang masa kehamilan. Di trimester pertama, jumlah kunjungan minimal 1 kali, yaitu sebelum bulan ketiga. Di trimester kedua, jumlah kunjungan minimal 1 kali, yaitu antara bulan keempat sampai dengan bulan keenam. Di trimester ketiga, jumlah kunjungan minimal 2 kali, yaitu antara bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9. Fisik mama di trimester pertama. Mama akan lelah dan sering mengantuk karena peningkatan hormon progesteron. Pada saat ini, tubuh mama pun bekerja lebih keras untuk menyiapkan plasenta dan membentuk sel-sel janin. Volume darah dalam tubuh selama hamil meningkat 40-50% untuk mengangkut oksigen ekstra yang dibutuhkan kehamilan tersebut. Menurut Dr. Marjorie Greenfield, ahli kandungan dan penulis The Working Women's Pregnancy Book, sekitar 70% perempuan mengalami mual di awal kehamilannya dan sekitar 50% mengalami muntah. Apa sih penyebab mual dan muntah saat hamil? Penyebabnya adalah tingginya hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon ini memastikan janin sudah mendapat cukup makanan dari tubuh mama, terutama di minggu-minggu awal kehamilan. Hormon lain yang dapat menjadi penyebab mual saat hamil adalah estrogen dan kortisol.
Kekurangan nutrisi tertentu, seperti vitamin B6, juga menjadi penyebab lain kondisi ini. Hyperemesis gravidarum adalah morning sickness ekstrim yang ditandai dengan mual dan muntah parah selama hamil. Tanda-tandanya adalah mual parah, penurunan berat badan, buang air kecil sedikit, sakit kepala, kebingungan, pingsan, penyakit kuning, dehidrasi. Cara mudah atasi mual. 1. Aroma menyegarkan dapat sedikit meringankan mual yang mama rasakan. Biasanya aroma lemon atau rosemary dapat membantu. 2. Kondisi tubuh yang kelelahan dapat memperparah morning sickness yang mama alami. Karenanya, mama harus banyak beristirahat. 3. Setelah bangun tidur, coba makan sedikit roti atau biskuit sebelum menyikat gigi. 4. Hindari makan tinggi lemak, garam, pedas, serta mengandung gas. 5. Sebaiknya makan dalam porsi sedikit tetapi sering. 6. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin B6 seperti kacang-kacangan dan sayuran.